Halo guys, selamat datang. Di sini Onti Siska. Apa kabarnya nih keponakan Onti? Onti doain semoga kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini aku mau ngelanjuti cerita di minggu lalu guys, di part 1-nya. Dan hari ini adalah part 2 di mana cerita mistis dialami oleh seorang wanita bernama Melan. Yang katanya nih guys, Melan ini dapat berkomunikasi dengan Kanjeng Ratu Kidul atau yang biasa dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Jadi buat kalian yang mau menonton part 2, aku saranin nih guys untuk kalian nonton part 1-nya terlebih dahulu. Biar apa? Biar kalian tidak kebingungan dengan cerita yang ada di part 2 ini guys. Yaudah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Suatu ketika, Melan bermimpi. Di dalam mimpinya Melan ini melihat raganya yang terbaring di atas tempat tidur. Jadi guys, rohnya Melan bangun dan keluar dari dalam jasadnya. Kemudian rohnya berjalan keluar kamar menuju halaman rumah. Setelah di halaman rumah, Melan ini ternyata menemui sang pengawal atau pengawal dari Kanjeng Ratu Kidul yang katanya si Melan ini saat itu diundang ke istana sang ratu. Jadi si pengawal bertujuan untuk menjemput Melan. Tidak beberapa lama Melan ini langsung menghilang dari halaman rumahnya dan tiba di istana sang ratu yang megah. Di hadapannya Melan sudah ada Kanjeng Ratu Kidul yang berdiri dan tersenyum kepada Melan. Selama di istana, Melan ini cerita guys, katanya Kanjeng Ratu Kidul cerita banyak tentang dirinya, termaksud mengenai keberadaannya yang selalu saja disalahartikan oleh banyak pendapat. Yang padahal pendapat dari banyak orang itu salah akan dirinya. Melan, saya ini tidak memiliki banyak harta. Jadi tidak benar jika berhubungan dengan saya akan mendapatkan harta kekayaan. Sedangkan Melan saat itu hanya terpaku pada kecantikan paras dari sang ratu. Selama Melan berada di istana, Melan ini guys, padahal hanya beberapa menit saja di sana, tapi rasanya seperti udah berhari-hari lamanya berada di istana sang ratu. Bahkan yang lebih anehnya lagi, Melan ini tidak merasakan lapar ataupun merasa lelah selama berada di istana dalam waktu yang lama. Setelah berada di istana, Melan ini akhirnya diantarkan pulang oleh Kanjeng Ratu Kidul bersama dengan pengawalnya kembali ke jasadnya. Jadi ya guys, rohnya Melan ini diajak ke istana oleh Kanjeng Ratu Kidul hanya dalam perantara mimpi. Terus ya, yang bikin makin horor dari ceritanya Melan, di mana Melan ini semakin sering diajak sang ratu ke istananya. Melalui mimpinya, si Melan semakin merasa bahwa dirinya itu seolah tersedot ke dalam alam gaib guys. Selanjutnya, dari kejadian yang dialami Melan, ternyata orang yang tinggal di rumahnya Melan ikut terkena imbasnya guys, termaksud asisten rumah tangganya Melan yang bernama Asih juga mengalami kejadian mistis. Seorang ART bernama Asih berusia 18 tahun memberikan kesaksian akan kejadian aneh yang dialaminya setelah kunjungan Melan ke Samudra Beach Hotel. Asih merupakan asisten rumah tangga baru, masa kerjanya ini baru 6 bulan. Tetapi selama ini semuanya itu masih baik-baik saja. Asih tidak pernah merasakan ada hal mistis di rumah Melan. Pada bulan Oktober tahun 2005, jam 22.30, saat Asih sedang membersihkan rumah, ketika Asih memasuki kamar meditasi Melan, Asih seperti merasakan ada hawa lain. Bulu kuduknya berinding, tengkuknya terasa berat. Tak lama Asih pingsan di lantai kamar meditasi. Asih pingsan untuk beberapa saat. Asih bercerita, kejadian yang dialaminya terasa seperti nyata. Asih melihat ada sosok gadis kecil yang sedang menggodanya. Gadis itu tertawa saat Asih terbangun dari pingsannya. Asih kaget karena bisa melihat badannya sendiri yang tergeletak di lantai kamar. Gadis kecil itu kemudian mengajak Asih
dengan setengah memaksa keluar rumah. Anehnya, dalam waktu tempo yang singkat, Asi sudah ada di sebuah kamar yang besar dengan kasur dan perabotan yang mewah. Di hadapan Asi ada sosok perempuan cantik, lengkap dengan pakaian putri keraton. Awalnya, Asi ini tak kenal dengan perempuan itu. Mata Asi terus saja melongo melihat keadaan di sekelilingnya. Terlihat sangat indah. Daun pohon-pohon di taman semuanya emas. Termaksud batu dan pagar istana juga terbuat dari emas. Gadis kecil yang bersamanya mengajak Asi ke ruangan lain. Asi diajak mengelilingi istana. Bahkan katanya nih ya guys, Asi berkomunikasi dengan putri cantik yang berpakaian kerajaan keraton. Padahal tanpa Asi ketahui, itu adalah sosok dari Kanjeng Ratu Kidul. Tapi ya, karena memang Asi masih bingung dia ada di tempat apa, ini di mana, di sebuah istana yang megah, tapi dia tidak kenal siapa orang-orang yang ada di dalam istana. Asi ini hanya terfokus menatap di seluruh ruangan. Setelah Asi ini puas berwisata ke alam gaib, barangkali dari kalian ada yang mau berwisata ke alam gaib guys. Asi kemudian disuruh oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk kembali ke jasadnya sambil berpesan agar Asi tetap menjadi orang yang jujur. Lalu selama Asi pingsan, apa yang terjadi guys? Asi terbangun dari pingsannya dan dia teriak-teriak, saya nggak mau pulang, saya nggak mau pulang. Matanya Asi berwarna merah sambil memberontak, ngamuk, dan menghancurkan perabotan yang ada di ruangan tamu. Jadi guys, Asi ini saat itu kesurupan. Kesurupannya Asi ini selama 3 jam. Pokoknya si Asi ini katanya dia tuh ngerasa frustasi dan gak mau kembali ke jasadnya. Dia tuh gak mau pulang, dia pokoknya mau tetap berada di istana. Tapi dari kejadian Asi yang saat itu kesurupan, tidak ada yang tidak mungkin untuk Melan. Sebagai seorang wanita yang memiliki indera keenam, Asi saat itu ditenangi sama Melan sambil si Melan ini baca-baca doa. Fakta baru lagi nih guys, gadis kecil yang ada di dalam mimpinya Asi ternyata dia adalah seorang gadis yang dulunya merupakan anaknya Melan. Jadi Melan ini pernah hamil mengandung anak perempuan, tapi anaknya itu keguguran. Terus katanya nih, dalam dialognya si Melan bilang, Saya memang pernah mengandung dan keguguran. Rupanya bayi itu tumbuh dan berkembang di alam gaib. percaya atau tidak, dari kejadian yang dialami oleh keluarganya Melan dan juga Asi, ayah-ayahnya si Melan ini, pada kenyataannya di dunia ini manusia hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Hanya saja kita yang percaya akan adanya Tuhan sulit untuk didekati oleh mereka. Jadi, tetap selalu berdoa apapun masalahnya. Agar apa? Agar kalian tidak didekati oleh makhluk tak kasat mata itu. Ya, demikian untuk cerita mistis yang dialami oleh Melan hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton channel YouTube di part 2 ini. Kembali lagi aku ingatkan untuk kalian menonton part 1-nya ya guys. So ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan cerita lainnya. Like jika kalian suka dan komen jika kalian ingin request cerita lainnya. Jadi kalau kalian mau request ceritanya, kalian bisa mengirimkan ke email yang aku cantumkan di layar ini ya guys. Oke, bye.